Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan kita bahas pada video kali ini ada di halaman 131 soal nomor 1, 2, dan 3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuk untuk mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 di halaman 131 ini ada di halaman 130. Jadi kalian harus mengerjakan ketiga soal ini secara berkelompok atau berdiskusi dengan teman-teman kalian. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat soal nomor 1. Apakah terdapat perbedaan strategi dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel? Bagaimana saja perbedaannya? Oke, cara menjawabnya seperti ini. Kita jawab dulu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi di sini kan ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama itu, apakah terdapat perbedaan strategi dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel? Jadi ada atau tidak sih perbedaannya? Nah, kita jawab. Nomor 1, iya. Terdapat atau ada ya. Terdapat perbedaan strategi dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel, kusingkat PLSV, dengan pertidaksamaan linier satu variabel, kusingkat PTLSV ya. Di sini T-nya mewakili tidak. Jadi pertidaksamaan linier satu variabel. Oke. Jadi kan kita ditanya apakah terdapat perbedaan sih? Nah, ya udah kita jawab iya, terdapat perbedaan seperti itu. Terus kita ungkapkan bagaimana saja perbedaannya. Perbedaannya sebagai berikut. Perbedaannya sebagai berikut. Kusingkat lagi SBB. Oke, perbedaan yang pertama yaitu jika kedua ruas pada pertidaksamaan linier satu variabel dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Sementara pada persamaan linier satu variabel tandanya tetap atau tidak berubah. Kayak gini ya, aku bacakan perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, jika kedua ruas pada pertidaksamaan linier satu variabel dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Sementara pada persamaan linier satu variabel tandanya tetap, ya kan? Jadi berbeda ya, yang satunya berubah, yang satunya tetap kalau dikalikan dengan bilangan negatif. Nah, agar lebih mudah dipahami untuk yang membaca jawaban kita ini, Kak Sari akan sertakan contoh di sini ya. Misalnya kita punya di sini 3 itu lebih dari 2. Benar kan? Memang 3 itu lebih dari 2. Nah, sekarang kedua ruas akan kita kalikan dengan bilangan negatif. Misalnya 3 kita kali dengan negatif 5. Maka yang ini 2 juga kita kali dengan negatif 5. Tandanya masih sama, masih lebih dari, karena ini belum kita hitung. Nah, sekarang setelah kita hitung, berapa sih 3 kali negatif 5? 3 kali negatif 5 adalah negatif 15. Berapa sih 2 kali negatif 5? 2 kali negatif 5 adalah negatif 10. Nah, sekarang tandanya yang tepat gimana? Di sini negatif 15, di sini negatif 10. Tentu saja negatif 15 kurang dari negatif 10.
Ya kan? Tuh terlihat ya, tandanya jadi berganti di akhir ketika kedua ruas dikalikan dengan bilangan bulat. Ini untuk yang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sekarang bandingkan dengan persamaan linier satu variabel. Misalnya Kak Sari di sini punya 5 itu sama dengan 3 tambah 2. Bener kan? 5 itu sama dengan 3 tambah 2. Iya dong. Nah, sekarang kedua ruas akan kukalikan dengan bilangan negatif. Misalnya 5 kukalikan dengan negatif 2. Terus yang ini 3 tambah 2 juga kukalikan dengan negatif 2. Nah, ini tandanya masih sama dengan. Terus sekarang dihitung 5 kali negatif 2 itu berapa sih? Negatif 10. Yang ini 3 tambah 2 terus dikali negatif 2 berapa sih? 3 tambah 2 kan 5. 5 dikali negatif 2 juga negatif 10. Nah, ini negatif 10, ini juga negatif 10. Tanda yang benar apa dong? Sama dengan. Terlihat ya, kalau pada persamaan linier satu variabel, ketika kedua ruas dikalikan bilangan negatif, tandanya tetap atau tidak berubah. Itu perbedaannya, Dek. Ya, di sini yang pertidaksamaan linier satu variabel tandanya langsung berubah ya. Sementara yang ini persamaan linier satu variabel tandanya tetap. Meskipun kedua ruas dikali dengan bilangan negatif. Kan sama, ini dikali bilangan negatif, ini juga bilangan negatif. Ini dikali bilangan negatif, ini juga dikali bilangan negatif. Kayak gitu. Ya, ini baru perbedaan yang pertama. Nah, sekarang perbedaan yang kedua. Aku catatkan di sini untuk perbedaan yang kedua. Oke. Apabila kedua ruas pada pertidaksamaan linier satu variabel dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Oke. Sementara pada persamaan linier satu variabel tandanya tetap ya. Oke, coba Kak Sari bacakan dulu ya. Di sini sebenarnya mirip dengan perbedaan yang pertama tadi. Kalau perbedaan yang pertama tadi dikali dengan bilangan bulat, sementara perbedaan yang kedua dibagi dengan bilangan bulat. Sama, tandanya untuk pertidaksamaan langsung berubah. Sementara tanda pada persamaan linier satu variabel tetap. Ya, untuk lebih memahaminya lagi, kusertakan contoh di sini. Contohnya kita punya pertidaksamaan yaitu 6 kurang dari 10. Benar kan? Memang 6 itu kurang dari 10. Nah, sekarang kedua ruas akan kubagi ya dengan bilangan negatif. Misalnya 6-nya kubagi dengan negatif 2. Per itu artinya bagi ya. Maka 10-nya juga kubagi dengan negatif 2. Tandanya masih sama karena belum dihitung. Nah, sekarang setelah kita hitung berapa sih 6 per negatif 2 atau 6 bagi negatif 2 itu berapa sih? Tentu saja negatif 3. Berapa sih 6 per negatif 2 atau ini 10 ya, 10 per negatif 2 atau 10 bagi negatif 2 hasilnya tentu saja negatif 5. Nah, sekarang kalau kita kasih tanda negatif 3 sama negatif 5, tandanya yang betul gimana, Dek? Begini. Kalau dibaca negatif 3 lebih dari negatif 5. Iya kan? Memang negatif 3 itu lebih dari negatif 5. Dan kalau kita lihat tandanya berubah setelah kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif. Oke, ini untuk pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sekarang kalau untuk persamaan linier satu variabel nanti tandanya tetap apa? Tetap sama dengan ya. Contohnya kayak gini. Kak Sari punya negatif 10. Itu sama dengan negatif 5 kali 2.
Lihat dulu, bener nggak? Nih kan negatif 10, oke. Yang ini negatif dalam kurung 5 kali 2. Nah, 5 kali 2 itu kan 10. Di depannya ada negatif, berarti ya negatif 10. Bener ya? Jadi negatif 10 sama dengan negatif 5 kali 2 itu sudah benar, merupakan persamaan. Nah, sekarang kedua ruas akan kubagi dengan bilangan negatif. Misalnya negatif 10 kubagi dengan negatif 2. Berarti yang ini negatif 5 kali 2 juga kubagi dengan bilangan negatif 2. Tandanya pasti sama dengan ya, karena kan memang ini belum kita hitung. Kalau belum dihitung harus tandanya sama dengan yang sebelumnya gitu. Nah, sekarang baru kita hitung berapa sih negatif 10 dibagi negatif 2. Gini caranya, negatif dibagi negatif kan positif, berarti tinggal 10 bagi 2. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, sekarang yang ini negatif 5 kali 2 dibagi negatif 2. Sama, ini negatif dibagi negatif dulu kan positif. Nah, 5 kali 2 adalah 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Oke, sebelah kiri 5, sebelah kanan 5. Jadi tanda yang benar gimana? Tandanya sama dengan. Nah, kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir tandanya tidak berubah, selalu sama dengan. Oke ya, itu berbeda dengan yang di sini tadi, tandanya berubah. Sementara yang ini tandanya tetap. Paham dek? Jadi ada dua perbedaan antara pertidaksamaan linear satu variabel dengan persamaan linear satu variabel ya. Adalah ketika kedua ruas dikali dengan bilangan negatif dan dibagi dengan bilangan negatif. Seperti ini untuk menjawab soal nomor 1. Oke, kalian tulis semuanya. Kalau mau menyertakan contohnya menurut Kak Sari boleh banget, bagus banget. Karena ini tuh adalah soal diskusi ya, soal untuk memperdalam pemahaman. Jadi baiknya memang disertakan contoh seperti ini. Oke, tetapi jika tidak pun ya nggak masalah. Cuman kalau Kak Sari yang jadi gurunya kayak nggak bisa dapat nilai sempurna deh. Mendingan disertakan aja contohnya ya. Contohnya kamu bisa bikin versimu sendiri loh, nggak harus angka-angka yang sama dengan Kak Sari di sini ya. Boleh berbeda, silahkan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2. Bagaimana pendapat kalian terkait pertidaksamaan X tambah 3 lebih dari 5 dan X lebih dari 5 kurang 3? Apakah termasuk pertidaksamaan yang setara? Jelaskan. Oke, cara menjawabnya seperti ini. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama ya, yaitu kita diminta mengemukakan pendapat kita terkait pertidaksamaan dua macam ini. Apakah termasuk pertidaksamaan yang setara? Ya, kita jawab dulu nomor 2. Ya, pertidaksamaan X tambah 3 lebih dari 5 setara dengan X lebih dari 5 kurang 3. Jadi ini jawaban kita dulu. Kita menjawabnya ya. Kedua pertidaksamaan ini adalah pertidaksamaan yang setara. Nah, kemudian perintah berikutnya kita disuruh menjelaskan terkait jawaban kita ini. Ya udah, kita jelaskan. Alasannya karena apabila pertidaksamaan tersebut diselesaikan, maka akan diperoleh nilai X yang sama.
Nah, jadi nanti hasilnya sama setelah diselesaikan. Maksudnya gimana? Kayak gini deh. Kita selesaikan X tambah 3 lebih dari 5. Kak Sari tulis dulu ya. X tambah 3 lebih dari 5. Nah, untuk menyelesaikannya, kedua ruas ini akan kukurangi dengan 3. Jadi gini, X tambah 3 kukurangin aja dengan 3. Nah, ini tandanya tetap lebih dari 5-nya juga harus dikurangi dengan 3. Kenapa kedua ruas dikurangi dengan 3? Supaya ruas kiri ini nanti hasilnya X saja. Karena positif 3 kalau dikurangi 3 hasilnya 0 ya, tersisa X saja. Terus tandanya lebih dari 5 dikurangi 3 berapa? 2. Nah, ini jawaban akhirnya ya, X lebih dari 2. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan yang satu lagi, X lebih dari 5 kurang 3 kita selesaikan juga. Tulis X lebih dari 5 kurang 3. Maka ketemu X lebih dari berapa? Ya, 5 kurangi 3 kan 2. Nah, gini ya, terlihat kan hasil akhirnya sama, yaitu sama-sama X lebih dari 2. Ini juga nih, X lebih dari 2. Sehingga kita yakin bahwa kedua pertidaksamaan ini adalah setara. Setara itu maksudnya kayak gitu deh. Setelah dihitung hasilnya sama, ya. Oke, seperti ini menjawab soal nomor 2. Beres. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, perhatikan segitiga di bawah ini. Nah, ini dia segitiganya. Kita nggak tahu ini segitiganya segitiga apa. Yang pasti di sini ada ukurannya 7 desimeter. Ini juga 7 desimeter. Di sini masih X ya. X-nya ini juga dalam satuan desimeter pastinya. Nah, kenapa Kak Sari bilang ini kita belum tahu segitiganya segitiga apa? Karena bisa aja ini segitiganya segitiga sama kaki. Berarti dua kakinya ini yang sama panjang. Nah, satu kakinya berbeda, atau bisa juga ini segitiganya segitiga sama sisi ya, berarti ini ketiga sisinya sama, semuanya berarti 7 desimeter kayak gitu. Pokoknya kita nggak usah bahas ini segitiganya segitiga apa, tetapi nanti yang kita bahas syarat untuk terbentuknya sebuah segitiga. Nanti Kak Sari kasih tahu. Nah, kita lihat dulu soal yang A. Bagaimana bentuk pertidaksamaan yang terbentuk dari keliling segitiga tersebut? Yang B, berapakah nilai X jika keliling segitiga tersebut hanya 25 desimeter? Oke, sekarang kita bahas ya untuk soal yang nomor 3 ini. Nah, di sini ada syarat terbentuknya sebuah segitiga. Kalian harus tahu, atau kalau yang sudah tahu berarti harus mengingat kembali bahwa jumlah dua sisi terpendek itu harus lebih dari sisi terpanjang. Oke, Kak Sari bacakan terus kuterangkan sedikit ya. Di sini syarat terbentuknya sebuah segitiga adalah jumlah dua sisi terpendek harus lebih dari sisi terpanjangnya. Nah, boleh kayak gini. Maksudnya gimana? Nah, misalnya segitiganya di situ kita kasih angka, yang ini kan 7 desimeter, ini juga 7 desimeter ya. Terus di sini X ya. Katakanlah X-nya ini kita kasih angka 7 desimeter juga. Boleh apa enggak? Kita cek dulu. Jumlah dua sisi terpendek. Dua sisi terpendek karena kebetulan semuanya sisinya sama panjang, ya udah anggap aja yang terpendek yang ini sama yang ini. Kita jumlahkan 7 tambah 7. Nah, 7 tambah 7 kita bandingkan dengan sisi terpanjangnya. Anggaplah yang ini. Berapa tuh? 7 juga. Kita hitung 7 tambah 7, 14 ya. Di sini 7. Nah, 14 dibandingkan 7. Pasti 14-nya lebih besar ya. Jadi ini memenuhi kriteria terbentuknya sebuah segitiga. Kayak gitu deh. Berarti X-nya ini boleh misalnya kita ganti dengan angka 7 misalnya. Diganti dengan angka 6 boleh nggak? Ya pasti boleh. Karena kan ini 7 tambah 7, 14. 14 pasti lebih besar dari 6. Kayak gitu. Yang nggak boleh kalau ini diganti angka berapa? Misalnya ini diganti angka 15.
ya. Nah, 7 tambah 7 kan hanya 14. Apakah nanti 14 itu akan lebih dari 15? Yang nggak mungkin. Maka ini nggak boleh diganti dengan angka 15. 16 juga nggak mungkin, 17 apalagi kayak gitu. Paham ya? Jadi batasnya ini hanya boleh sampai angka 14 desimeter. Nah, itu batas tertinggi. Kalau batas terendahnya berapa? Batas terendahnya ini gambarnya sih kita buat sama aja. Di sini 7 desimeter, di sini 7 desimeter. Nah, batas terendahnya atau angka yang paling kecilnya berapa? Tentu saja 1 desimeter. Kenapa 1 desimeter? Karena udah nggak ada angka yang lebih kecil lagi daripada 1. Itu kalau kita mengasumsikan ini bilangannya bilangan bulat ya. Meskipun kalau bukan bilangan bulat kan ada aja 0,5, 0,7 kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita asumsikan bilangannya adalah bilangan bulat, maka yang terkecil adalah 1. Karena kan lebih kecil dari 1 adalah 0. Masa panjang sebuah garis 0 desimeter? Ya nggak mungkin. Apalagi negatif 1. Masa panjang sebuah garis negatif? Ya malah nggak mungkin. Ya, jadi yang paling kecil yang ini 1 desimeter. Nah, di sini kita gunakan untuk membentuk pertidaksamaan kelilingnya kayak gini deh. Oh iya, sebelum ku tulis pertidaksamaannya, di sini ku gambarkan juga untuk yang kelilingnya maksimum tadi ya. Ini 7 desimeter, ini 7 desimeter supaya kelilingnya maksimum tadi. Di sini hanya boleh paling besar berapa, Dek? Yaitu 14 desimeter, ya kan? Karena kalau lebih dari 14, misalnya 15 dan seterusnya, ya nggak bisa membentuk sebuah segitiga juga, kayak gitu. Nah, dari dua syarat ini kita buat pertidaksamaannya. Ups, Kak Sari ralat sedikit ya, Dek ya. Di sini nggak boleh sampai 14 juga, nih. Coba Kak Sari tunjukkan di mana Kak Sari hampir salahnya. Lihat di sini. Syarat terbentuknya sebuah segitiga adalah jumlah dua sisi terpendek harus lebih dari, nggak boleh sama dengan, ya. Harus lebih dari sisi terpanjangnya. Nah, ini tadi kalau 7 ditambah 7 kan 14. Kalau di sini tadi Kak Sari tulis 14, berarti kan 14 sama dengan 14. Yang nggak boleh, harus lebih dari loh. Berarti kalau 7 tambah 7 14, maka di sini bolehnya paling pol itu hanya 13 desimeter. Supaya apa? 7 tambah 7 14 itu masih lebih dari 13 ya. Jadi ini yang paling terpanjangnya hanya boleh sampai 13. 14 udah nggak boleh, 15 apalagi, 16 apalagi. Bolehnya 13. Ini udah mentok, nggak bisa ditawar lagi ya. Lalu yang terpendeknya boleh sampai 1 tadi, oke. Nah, sekarang pertidaksamaannya. Dari tadi pertidaksamaannya belum keluar mulu ya. Sebentar deh, ini dia. Pertidaksamaannya kita tuliskan dalam bentuk K. K itu mewakili keliling ya. Kelilingnya boleh lebih dari sama dengan 15 dan boleh kurang dari sama dengan 27. Oke, dari mana 15 ini? 7 tambah 7 tambah 1, 15. Dari mana 27 ini? 7 tambah 7 tambah 13 ya, 27. Nah, sekarang keliling. Kalau kita lihat pada soalnya, ini kan 7 desimeter, 7 desimeter X. Nah, untuk menghitung keliling segitiga, rumusnya gimana? Langsung aja tambah-tambahkan semua ketiga sisinya. Berarti 7 tambah 7 tambah X ya. Nanti sih satuannya desimeter. Oke, kita nggak usah pakai satuannya dulu, kita tulis kelilingnya aja, yaitu 7 tambah 7 tambah X. Kayak gitu ya. Boleh lebih dari sama dengan 15 atau kurang dari sama dengan 27. Nah, dari sini nanti kita selesaikan, maka kita akan ketemu X-nya. Tetapi untuk menemukan X-nya itu adalah perintah yang B, tapi nanti ada syaratnya. Sebenarnya kalau soal yang A, kita hanya disuruh menentukan bentuk pertidaksamaan ya, yang terbentuk dari keliling segitiga tersebut. Jadi hanya bentuk pertidaksamaannya aja. Oke, ya udah deh, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Nih, 7 tambah 7 kan 14. 14 tambah X ya 14 tambah X, kayak gitu kan. Boleh lebih dari sama dengan 15 atau kurang dari sama dengan 27. Nah, sekarang bagian tengahnya ini akan
ku hilangkan 14-nya sehingga tersisa X-nya saja. Caranya gimana? Dengan cara dikurangi 14. Kan nanti 14 dikurangi 14 itu 0. Jadi tersisa X saja. Jadi gini nulisnya, Dek. 14 ditambah X terus dikurangi 14. Ya, ini tandanya lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengannya tetap. 15-nya otomatis juga harus dikurangi 14 supaya adil. Sama, 27-nya juga harus kita kurangi dengan 14. Jadi kalau yang tengah dikurangi 14, sisi kiri dan sisi kanan juga harus dikurangi 14. Oke, 14 ditambah X dikurangi 14. Ya udah, 14-nya aja dikurangi 14 kan 0. Berarti tersisa X-nya saja. Terus tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini 15 dikurangi 14 berapa? 1. 27 dikurangi 14 adalah 13. Dah ketemu. Jadi ini nih pertidaksamaannya, yaitu X lebih dari sama dengan 1 atau X kurang dari sama dengan 13. Artinya apa? Artinya X-nya di sini ya, X pada soal yang ini nih, itu boleh diganti dengan angka-angka ini. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai terakhirnya 13. Gitu ya. Jadi inilah bentuk pertidaksamaan keliling segitiga tersebut. Ya, X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 13 ya. Ini kan tandanya tanda pertidaksamaan dan memang yang diminta adalah pertidaksamaan. Oke? Sip. Kalian tulis semua dari atas sini sebagai pengingat ya. Ini mau ditulis mau enggak boleh sebenarnya. Kalian pikir-pikir sendiri gitu ya. Yang penting nanti hasil akhirnya kita samaan kayak gini ya. Jadi bentuk pertidaksamaannya adalah X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 13. Oke. Nah, dari sini ya Dek ya. Ini K itu adalah keliling. Jadi ditunjukkan 7 tambah 7 tambah X. Seperti itu menghitung keliling segitiga. Oke. Atau kalau kalian mendapat arahan lain dari gurumu, silahkan diikutin aja arahan dari gurumu itu yang terbaik buat kalian. Toh nanti ujung-ujungnya hasilnya akan sama. X-nya itu di antara 1 hingga 13. Satunya ikut, 13-nya juga ikut. Karena di sini ada tanda sama dengannya, ya. Oke. Nah, sekarang kita anggap yang 3A beres. Lanjut ke soal yang B. Yang B, berapakah nilai X jika keliling segitiga tersebut hanya 25 desimeter? Jadi di sini ada kata-kata hanya. Hanya itu dalam matematika diwakili dengan tanda sama dengan. Hanya itu artinya pas banget ya. Pas banget itu artinya ya sama dengan, enggak lebih, enggak kurang. Berarti sama dengan. Nah, maka kelilingnya sama dengan 25, kita disuruh menghitung nilai X-nya. Ya udah, ini sih gampang. Kayak gini aja, Dek. Di sini yang B kita tulis keliling sama dengan 25 desimeter. Itu ya yang dimau soalnya. Nah, kalau kelilingnya sama dengan 25 desimeter, nilai X-nya berapa? Ya udah kita masukkan. Tadi rumus keliling adalah menambah-nambahkan ketiga sisi pada segitiga tersebut kan, berarti 7 tambah 7 tambah X. Kita tulis aja di bawahnya sini, 7 tambah 7 tambah X sama dengan 25, kayak gitu. Dihitung deh, 7 tambah 7 kan 14, terus ditambah X sama dengan 25. Nah, ini sebelah kiri dan sebelah kanan akan Kak Sari kurangi dengan 14 supaya tersisa nilai X-nya saja. Atau kalau kalian terbiasa dengan metode pindah ruas, boleh juga sama aja. Nih Dek, kali ini Kak Sari pakai metode pindah ruas ya. X-nya tetap kutulis X, sama dengannya tetap, 25-nya tetap. Nah, yang dipindah ruas ini 14.
14 ini kan positif 14. Iya dong, dia kan nggak punya tanda negatif, berarti 14 ini positif. Kalau dipindah ruas, tanda positifnya itu wajib berubah menjadi negatif. Gitu cara pindah ruas ya. Jadi positif 14 atau 14 ini jika dipindah ruas berubah menjadi negatif 14. Atau nanti dibaca ya 25 kurangi 14. Maka ketemu X-nya sama dengan berapa? 25 kurangi 14 adalah 11. Nah, satuannya sama dengan satuan kelilingnya ini, desimeter. Atau ditulis di bawahnya sini juga boleh. Jika keliling segitiga tersebut kita pakai kata-kata dia ya, hanya 25 dm atau 25 desimeter, maka nilai X-nya adalah 11 desimeter seperti ini. Paham ya? Ini kalau Kak Sari pakai metode pindah ruas kayak gitu. Nah, aku kasih tahu sekalian deh kalau pakai metodenya bukan pindah ruas. Jadinya itu kayak gini. Sama, tulis dulu 7 tambah 7 tambah X sama dengan 25, oke? 14 tambah X sama dengan 25, oke? Nah, sekarang kedua ruas ini akan kukurangi dengan 14 supaya tersisa X-nya saja. Nulisnya gini, 14 tambah X dikurangi 14 sama dengan yang sebelah kanan juga harus dikurangi 14 supaya adil ya. Jadi kalau kiri dikurangi 14, yang kanan juga dikurangi 14. Nah, ini 14 dikurangi 14 kan 0, berarti tersisa X saja, sama dengan 25 dikurangi 14 berapa? Ya 11 juga, tuh sama aja hasilnya. Menggunakan metode apapun ketemu X-nya adalah 11, kayak gitu ya. Ini untuk mengerjakan soal yang nomor 3B. Kalau ada pertanyaan deh seputar soal-soal ini tadi, boleh kamu tanyakan di kolom komentar ya, biar Kak Sari bantu jawab. Atau kalau yang mau tanya jawabnya lebih intens, di dalam grup aja ya. Untuk gabung ke grupnya, chat ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.